Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat juara, kali ini kakak akan bahas soal-soal yang ada di TOPAT kelas 11 SMA. Baik, kita lihat soal yang nomor pertama. Basa menurut teori Lewis didefinisikan sebagai spesies yang dapat. Nah, sahabat juara, masih ingatkah tentang teori asam dan basa? Menurut Lewis, asam adalah spesies akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies donor pasangan elektron. Oleh karena itu, untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Diketahui trayek perubahan warna dari beberapa indikator. Ada indikator MO atau methyl orange, ada MR methyl red, ada BTB bromthymol blue atau bromthymol biru, dan ada juga PP phenolphthalein. Nah, seorang siswa melakukan pengujian pH air limbah dengan beberapa indikator tersebut dan dihasilkan pengamatan untuk limbah A dan limbah B. Yang ditanyakan dari soal ini adalah kisaran pH dari limbah A dan limbah B. Baik sahabat juara, dari hasil pengamatan ketika ditambahkan indikator MO, limbah A berwarna kuning. Oleh karena itu dapat diperkirakan pH limbah A lebih dari 4,4, sedangkan ditambahkan MR, limbah A berwarna jingga. Nah, jingga itu warna di antara merah dengan kuning, ya. Berarti dapat diperkirakan pH-nya di antara 4,2 sampai 6,3. Ketika ditambahkan BTB, limbah A berwarna kuning, berarti pH-nya kurang dari 6,0, sedangkan ditambahkan PP, dia tidak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Nah, untuk melihat kisaran pH, kalian pilih angka lebih dari yang paling besar dan angka kurang dari yang paling kecil. Nah, pH limbah A diperkirakan 4,4 sampai 6,0. Dengan cara yang sama untuk limbah B, ya. Menurut MO, pH limbah B lebih dari 4,4, sedangkan ketika ditambahkan MR, ya, diperkirakan pH-nya lebih dari 6,3. Ketika ditambahkan BTB diperkirakan lebih dari 7,6, dan ketika ditambahkan PP, pH-nya diperkirakan 8,3, ya. Dengan cara yang sama kalian pilih angka lebih dari yang besar dan angka kurang dari yang paling kecil, ya. Untuk limbah B diperkirakan pH-nya di antara 7,6 sampai 8,3. Kita lanjutkan sahabat juara ke soal nomor 4. Sebanyak 0,37 gram dari kalsium hidroksida yang MR-nya 74 dilarutkan dalam air sampai volume larutannya 250 ml. pH larutan yang terbentuk adalah, nah sahabat juara, kalsium hidroksida merupakan basa kuat bervalensi 2. Jika kalian hitung konsentrasi OH-nya, rumusannya adalah molaritas dikali dengan valensi basanya. Kita masukkan angka-angkanya dalam rumusan tersebut, ya. Kita akan dapatkan bahwa konsentrasi OH- sebesar 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Jika kita hitung nilai pOH-nya sebesar 2 min log 4 dan nilai pH-nya sebesar 12 plus log 4. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebanyak 20 ml larutan asam lemah 0,1 m diencerkan dengan air murni hingga volume larutannya 200 ml. Ditanyakan besarnya pH setelah diencerkan. Nah, sahabat juara, rumus pengenceran adalah M dikali V sebelum diencerkan atau pekat sama dengan M dikali V setelah diencerkan, ya. Nah, kita akan hitung konsentrasi dari asam lemah tersebut setelah diencerkan, didapatkan 0,01 m. Jika kita masukkan ke dalam rumusan mencari konsentrasi H+, untuk larutan asam lemah, kita akan dapatkan H+, konsentrasinya sebesar 10 pangkat min 3,5, dan pH-nya jika kita hitung dapat 3,5. Untuk soal ini jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 9. Sebanyak 50 ml HCl 0,03 m dapat dinetralkan dengan penambahan
Nah, sahabat juara, rumus penetralan adalah jumlah H+ dari asam harus sama dengan jumlah OH- dari basa, atau asam habis bereaksi dengan basa. Dapat juga dengan menggunakan rumus M dikali V dikali valensi dari asam harus sama dengan M dikali V dikali valensi dari basa. Nah, kita hitung jumlah H+ dari 50 ml HCl 0,03 m sebesar 1,5 mmol, dan kita hitung dari beberapa opsi ternyata 15 ml larutan KOH 0,1 m menghasilkan jumlah OH- yang sama, yaitu sebesar 1,5 mmol. Oleh karena itu untuk soal nomor 9 ini jawabannya yang D. Selanjutnya sahabat juara, di sini ada soal tentang titrasi. Siswa melakukan titrasi 20 ml larutan NH3 0,2 m dengan larutan HCl 0,1 m. Yang ditanyakan adalah grafik variasi pH terhadap penambahan volume larutan HCl. Nah, sahabat juara, titrasi basa lemah oleh asam kuat akan menunjukkan grafik penurunan pH. Nah, titik ekivalen dapat dicari dari garam yang terbentuk. Nah, karena di sini adalah titrasi basa lemah oleh asam kuat, berarti garam yang terbentuk adalah garam yang bersifat asam. Oleh karena itu, titik ekivalennya di bawah 7. Nah, baik sahabat juara, kita akan lihat titik ekivalen. Titik ekivalen itu sederhananya kalian pilih gradien yang paling tinggi, dan di tengah-tengahnya itu adalah pH yang menunjukkan titik ekivalen. Nah, yang titik ekivalen pH-nya kurang dari 7, yang cocok adalah yang B, ya. Selanjutnya ke soal nomor 13. Campuran di bawah ini yang menghasilkan larutan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Sahabat juara, larutan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa itu terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, ya, di mana keduanya ini habis bereaksi, atau jumlah H+ dari asam lemah harus sama dengan jumlah OH- dari basa kuat. Nah, yang cocok memenuhi dari syarat tersebut adalah opsi yang B, yaitu 60 ml HCN 0,1 m dicampurkan dengan 30 ml KOH 0,2 m. Ya, untuk soal nomor 13 ini jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 16, berat CH3COONA yang embernya 82 yang harus dilarutkan untuk membuat 250 ml larutan dengan pH-nya 9 plus log 2. Sahabat juara, garam CH3CONA adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Oleh karena itu bersifat basa, ya. Jika kita hitung nilai pOH-nya didapatkan 5 min log 2. Jika kita masukkan lagi ke dalam rumusan untuk garam yang bersifat basa, konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam dan dikali valensinya. Untuk garam ini valensinya ada 1. Nah, setelah dimasukkan angka-angkanya didapatkan bahwa massa garam yang harus dilarutkan itu sebesar 16,4 gram. Untuk soal nomor 16 ini jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 18. Hal yang tidak benar tentang larutan penyangga adalah, nah sahabat juara, dari segi pembuatannya, penyangga dapat dibuat dari reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, atau basa lemah dengan asam kuat dengan syarat asam lemah atau basa lemah tersebut bersisa atau berlebih. Selain itu juga, membuat penyangga dapat digunakan dengan cara langsung, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau mencampurkan langsung basa lemah dengan garamnya. Untuk nomor 18 ini jawabannya yang C, ya. Yang C ini harusnya apa? Basa lemahnya harusnya berlebih, ya, bukan asam kuat, baru terbentuk penyangga. Selanjutnya nomor 20, ya. pH larutan yang dibentuk dari 25 ml larutan NH3 0,8 m dengan 25 ml larutan NH4Cl 0,4 m adalah
Nah, sahabat juara, NH3 adalah basa lemah, sedangkan NH4Cl adalah garamnya. Tentunya kalau ada campuran basa lemah dengan garamnya akan menghasilkan penyangga yang bersifat basa. Jika kita hitung konsentrasi OH- didapatkan 4 kali 10 pangkat min 5 ya. pH-nya kita hitung 5 min log 4 dan pH-nya sebesar 9 plus log 4. Untuk soal nomor 20 ini jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan. Sebanyak 25 ml larutan C3COOH 0,01 m direaksikan dengan 20 ml larutan NaOH 0,01 m. Yang ditanyakan adalah pH campuran yang terbentuk. Nah, sahabat juara, C3COOH adalah asam lemah, sedangkan NaOH adalah basa kuat. Nah, jika kita gunakan prediksi ya, ternyata mol asam lemah dikali valensi lebih besar daripada mol basa kuat dikali dengan valensi. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa asam lemah akan bersisa dalam reaksi menghasilkan penyangga yang bersifat asam. Nah, kita bisa gunakan rumus cepat ya. Ka ya dikali mol asam lemah dikurangi mol basa kuat dikali valensi dibagi dengan mol basa kuat dikali dengan valensi. Nah, karena basa kuat NaOH valensinya 1 ya, berarti di sini tidak ditampilkan. Setelah dimasukkan angka-angkanya, kalian akan dapatkan pH-nya sebesar 6 min log 5. Untuk soal nomor 21 ini jawabannya yang C.